Selamat siang teman-teman. Hari Selasa siang ini kami sedang melintas di tol Trans Jawa ruas Ungaran akan menuju Salatiga sejauh 40 km. Sekitar 3 bulan lalu kami memang pernah mengupdate situasi jalan tol, namun dari ruas Bawen menuju Salatiga dan hanya di sebelah sisi kanan tol, dan kali ini kami akan mengupdate situasi terkini ruas tol Ungaran Salatiga sejauh 40 km. Tol Ungaran Salatiga ini merupakan bagian dari tol Semarang Solo yang panjangnya hampir 70 km, dan tol Semarang Solo ini terbagi menjadi 5 seksi ketika dibangun, yakni seksi pertama adalah Semarang Ungaran sepanjang 10,8 km, kemudian Ungaran Bawen 11,9 km, kemudian Bawen Salatiga 17,5 km, dan seksi 4 Salatiga Boyolali serta seksi 5 Boyolali Solo sejauh 7,7 km. Saat ini kami sudah melewati rest area 429 di Ungaran, dan Selasa siang usai jam makan siang ini cuaca agak sedikit mendung, meskipun kemungkinan hujannya akan sangat kecil, dan jalanan cukup sepi. Beberapa kali melintas baik sebelum puasa maupun setelah lebaran, memang jika di siang hari dari arah barat menuju timur kondisinya cukup sepi. Bahkan kami tadi sejak melintas dari tol Cikampek juga memang cukup sepi. Nah, tol Semarang Solo yang seksi 1 yakni Semarang Ungaran beroperasi sejak 2011, sementara seksi 2 Ungaran Bawen yang kami lintasi saat ini beroperasi sejak 2014, dan seksi 3 Bawen Salatiga beroperasi sejak September 2017, dan terakhir seksi 4 dan seksi 5 yakni Salatiga Boyolali dan Boyolali Solo beroperasi sejak akhir 2018 silam. Kami terus melintas ke arah timur, dan siang ini semakin ke timur arus kendaraan semakin sepi, hanya sedikit kendaraan, itu pun juga kendaraan kecil. Sementara kendaraan berat memang biasanya berjalan malam hingga pagi hari. Kalau toh siang hari ada kendaraan berat biasanya hanya beberapa dan tidak begitu banyak. Sepertinya setelah libur panjang lebaran dan juga beberapa hari atau libur nasional tanggal merah, situasi tol ini kembali sepi, dan
diduga memang ini masih ada atau dampak dari pandemi COVID-19. Sebelum nanti kami tiba di gerbang tol Salatiga, akan melewati gerbang tol keluar di Bawen, yakni jika dari rest area 429 di Ungaran tadi gerbang tol Bawen itu sejauh 11,9 km, dan memang kami tidak butuh waktu terlalu lama untuk sampai di Bawen. Sebentar lagi juga sudah akan tiba di gerbang tol keluar Bawen. Memang kebetulan ini siang hari agak mendung. Biasanya para pengendara yang melintasi tol Ungaran Salatiga ini memang sangat menikmati suasana alam di sekitarnya, di mana selain perbukitan, kalau di Salatiga nanti juga berlatar Gunung Merbabu. Dan dari berbagai survei yang respondennya para pengendara, memang ruas tol Ungaran Salatiga ini dianggap jalur tol paling cantik atau tercantik di Indonesia, terutama di gerbang tol Salatiga memiliki latar belakang Gunung Merbabu, dan bila di pagi hari cerah kami pernah menyaksikan jalan tol ini seperti mengarah ke Gunung Merbabu. Dan perlu disampaikan pula bahwa memang Gunung Merbabu dan alam di sekitar jalan tol Ungaran Salatiga ini memang sangat indah, karena ruas tol Ungaran Salatiga ini dikelilingi 4 gunung yang menawarkan panorama alami. Di antaranya adalah Gunung Merbabu, Sumbing, Merapi, dan Sindoro. Dan bila kita saksikan di kanan kiri jalan tol, memang tampak sekali perbukitan dan juga beberapa jembatan yang membentang di ruas tol ini cukup panjang, rata-rata di atas 100 hingga 500 meter panjang jembatan, karena memang kawasan yang dibikin tol ini adalah perbukitan yang dulu sebagian milik perhutani, sebagian ada juga yang milik warga. Makanya ketika awal pembangunan dulu juga ada proses pembahasan lahan yang dimiliki petani. Dan sedikit lagi sini pintu keluar tol Bawen. Nanti akan tembus ke jalan raya Salatiga Semarang yang jalur lama, dan nantinya jalan tol ini akan menembus ke arah Jogja melalui Bawen, Magelang, kemudian Yogyakarta, dan nanti juga akan menyambung ke timur ke Klaten, nyambung ke Solo, dan sementara ke barat akan sampai di Bandara atau Yogyakarta International Airport di Kulon Progo, dan melintas di sekitar area wisata Candi Borobudur. Dan kami terus melintas, dan setelah pintu keluar tol Bawen ini jalanan sedikit naik turun, dan pemandangan semakin ke timur semakin indah.
bisa kita saksikan di kanan kiri ruas tol ini. Jika dulu kami mengabdi di sebelah kanan tol, sekarang memang kanan kiri tol nampak karena kami memang sengaja mengambil gambar dari depan agar situasi di kanan kiri jalan tol bisa tergambar dan terlihat secara jelas. Selain ruas tol Ungaran Salatiga ini dianggap yang tercantik di Indonesia, ada juga anggapan bahwa ruas tol Ungaran Salatiga salah satu tempat terindah di dunia. Bahkan saking indahnya jalur tol Ungaran Salatiga ini mendapat julukan sebagai panoramic toll road. Selain pemandangan beberapa gunung tadi, memang juga ada pemandangan deretan sawah yang membentang luas ditambah dengan pemandangan beberapa gunung yang pernah kami sebutkan tadi. Kami terus melintas dan setelah jalan tadi sedikit menurun, sekarang akan menanjak. Tidak begitu tajam, tapi memang biasanya tanjakannya cukup panjang karena lokasi yang merupakan perbukitan. Ketika awal membuat jalan tol ini memang disengaja untuk dibikin landai, tetapi jaraknya cukup jauh atau panjang. Namun secara umum tidak ada masalah bagi pengendara yang melintasi ruas tol Trans Jawa, atau maksud kami tol Trans Jawa ruas Ungaran Salatiga ini. Memang ketika melintas di tol ini pada malam hari, jika belum terbiasa memang agak sedikit terganggu atau harus hati-hati, karena jika tidak menguasai medan atau celah itu agak sedikit berbahaya karena kondisinya gelap dan hanya diterangi biasanya oleh lampu-lampu kendaraan yang sama-sama melintas baik di arah berlawanan di seberang kanan maupun juga di jalan yang satu arah. Kami terus melintas ke timur dan saat ini jalanan memang sangat sepi. Entah kenapa juga pada hari Selasa jalanan begitu sepi, sehingga memang kami tidak butuh waktu lama untuk mencapai gerbang tol keluar Salatiga. Seperti kami sampaikan di awal tadi, tol Semarang Solo merupakan bagian dari tol Trans Jawa, yakni Merak Banyuwangi, dengan total panjang 1.187 km. Dan secara umum tol ini memang masih dibeton, tapi ada juga sebagian yang sudah dilapisi aspal di atas beton aslinya. Kami terus mengarah ke timur
dan sambil menikmati situasi alam di kanan kiri tol, kami memang cukup menikmati perjalanan ini. Menurut catatan ada tol Semarang Solo sesi 3, yakni Bawen Salatiga yang kami sampaikan di awal tadi, kurang lebih 17 km. Kala itu keseluruhan investasinya mencapai 7,3 triliun yang dibiayai melalui modal sendiri dan sindikasi bank, yakni Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank Jateng. Selain itu juga terdapat dukungan pemerintah berupa konstruksi sepanjang 2,2 km pada segmen Sidorejo Tenggaran. Kami tidak lama lagi akan sampai di gerbang tol keluar Salatiga, dan update ini sengaja kami sampaikan meskipun kami pernah menginformasikan dari ruas tol Bawen Salatiga sebelah sisi kanan untuk menambah informasi yang sudah disampaikan oleh teman-teman lain sebelum ini. Dan sedikit lagi kami akan tiba di gerbang tol keluar Salatiga. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf agak terlalu panjang. Salam dari kami. Terima kasih. Selamat siang.